Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengunggah suatu tajuk atau judul yang mana nanti akan diupload lagi ke YouTube Uripe Spasi Allah, yakni dengan judul Allah hanya fiktif. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia, agama apapun, baik Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, apapun agama-agama yang ada di dunia ini, semuanya Tuhannya fiktif. Kenapa kok saya bisa bilang fiktif? Karena bila masih ada manusianya yang merasa menyembah, yang merasa bertuhan, maka semuanya Tuhannya, apapun nama Tuhannya, semua hanya fiktif saja. Karena manusia memahami Tuhan dengan kemanusiaannya. Karena manusia memahami Tuhan dengan hawa nafsunya. Maka dari itu Tuhan-Tuhannya adalah fiktif belaka. Ada yang mengatakan Tuhannya bernama Allah. Ada yang mengatakan Tuhannya bernama Allah, Sang Hyang Widi, Gusti Allah, dan sebagainya. Namun di dalam hati manusianya masih mempertuhankan manusianya di dalam hatinya, masih mengadakan manusianya di dalam hatinya, masih muncul kemanusiaannya, masih wujud kemanusiaannya. Berarti manusia selama ini hanya mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, apapun agamanya. Maka dari itu Allahnya, Tuhannya hanya fiktif belaka, yakni Tuhannya tidak jelas, tidak wujud, tidak berkuasa, tidak hidup, tidak nyata. Manusia selama ini hanya mempertuhankan yang fiktif. Iman manusia selama ini hanya fiktif belaka, percaya, mengimani, meyakini hanya kepada yang fiktif, yang tidak ada kok diimani. Sedangkan yang ada, yang nyata, yang nampak, yang wujud, yang hidup, yang ada pada dirinya sendiri-sendiri kok tidak diimani. Itulah realita kita selama ini di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Maka dari itu di YouTube Uripe Allah ini mengedukasi kita semua supaya kita bertuhankan kepada yang nyata, bertuhankan kepada yang wujud, bertuhankan kepada yang hidup, bertuhankan kepada Sang Penguasa, supaya kita bisa hidup dengan tenang,
supaya kita bisa hidup dengan nyaman, supaya kita hidup dengan damai, supaya kita hidup dengan bahagia, dan supaya kita bisa hidup dan berkumpul dengan siapapun, hati kita bisa enjoy. Maka dari itu, carilah Tuhan yang nyata, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Nyata, yang Maha Wujud. Jangan mencari Tuhan yang fiktif, yang hanya diakui oleh manusia sebagai Tuhan, tapi Tuhannya fiktif selama ini. Maka dari itu di sini saya tidak membawakan dalil-dalil dari yang di luar diri saya, namun kita membawakan dalil-dalil tentang keberadaan Tuhan ini melewati kitab yang agung yang selama ini kita tutup, kitab yang nyata yang selama ini tidak pernah kita baca. Mana kitab yang agung? Mana kitab yang sebenar-benarnya kitab di sisi Tuhan, yakni diri kita inilah kitab yang agung. Diri kita inilah kitab yang nyata. Jadi untuk membahas Allah hanyalah fiktif ini lewat ayat, lewat dalil, lewat sanad yang nyata yang ada pada diri kita. Apakah itu? Yakni akal fikir kita, kecerdasan diri kita. Maka dalilnya ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Jadi sebenarnya yang kita imani, yang kita yakini, Tuhan sebagai Tuhan apapun agama Anda selama ini hanya fiktif. Kenapa? Karena kalah nyata keberadaan Tuhan itu dengan diri kita masing-masing. Karena Tuhan yang kita pertuhankan selama ini kalah wujud dengan wujud kita sendiri. Karena Tuhan yang kita yakini selama ini kalah hidup dengan kehidupan diri kita sendiri. Nah, nyata bukan bahwa Tuhan yang kita anggap Tuhan selama ini hanya fiktif belaka karena sudah kalah dengan hantu-hantu yang selama ini, yang puluhan tahun lamanya sudah kita pertuhankan sebagai Tuhan di dalam diri kita sendiri, yakni kita selama ini hanya mempertuhankan, hanya mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Allahnya hanya untuk simbol-simbol belaka, simbol-simbol agama, simbol-simbol keyakinan, simbol-simbol kepercayaan. Karena manusianya selama ini beragama dan bertuhan hanyalah simbol-simbol yang fiktif saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya agar Tuhan itu tidak fiktif lagi? Bagaimana caranya Tuhan itu supaya nyata keberadaannya, supaya nyata kewujudannya, supaya nyata kehidupannya? Bagaimanakah caranya agar Tuhan, agar Allah itu nyata keberadaannya di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah caranya? Caranya hanya satu, maka jangan menyembah hawa nafsu kita lagi. Jangan mengabdi kepada keberadaan diri kita lagi. Jangan mengabdi kepada kewujudan kita sendiri lagi. Jangan mengabdi kepada kehidupan kita sendiri lagi. Jangan mengabdi kepada kekuatan diri kita lagi. Jangan mengabdi kepada kekuasaan diri kita lagi. Jangan mengabdi kepada penglihatan diri kita lagi.
Jangan mengabdi kepada pendengaran diri kita lagi. Jangan mengabdi kepada kepintaran diri kita lagi. Maka disitulah jalan ketemu dengan Allah yang nyata. Bila manusianya sudah murtad dari kemanusiaannya, bila manusianya sudah murtad dari kedagingannya, bila manusianya sudah murtad daripada kewujudan diri manusianya, bila manusianya sudah murtad daripada kehidupan kemanusiaannya, maka nyatalah Allah itu, maka nyatalah Tuhan itu ketika manusianya sudah tidak nyata lagi bagi dirinya sendiri. Hanya itulah jalan supaya Allah, supaya Tuhan itu nyata keberadaannya. Namun bila manusianya masih bertuhankan kepada diri kemanusiaannya, maka yang nampak bukan Tuhan. Tuhan hanyalah fiktif belaka. Tuhan hanyalah untuk menakut-nakuti manusia saja. Jadi bila masih wujud adanya manusianya, hidup adanya manusianya, manusianya masih terbelenggu di dalam kemanusiaannya, maka otomatis Tuhan-Tuhan yang disangka oleh manusianya selamanya hanya fiktif belaka. Sholat menyembah kepada yang fiktif, ibadah menyembah kepada yang fiktif, berzikir menyembah kepada yang fiktif, ke masjid menyembah kepada yang fiktif, ke gereja menyembah kepada yang fiktif, ke pura menyembah kepada yang fiktif, ke wihara menyembah kepada yang fiktif. Kenapa? Karena manusianya masih merasa dirinya yang paling nyata daripada kenyataan Tuhan itu sendiri. Manusianya merasa dirinya yang paling hidup daripada hidupnya Tuhan itu sendiri. Manusia merasa yang paling wujud dari kewujudan diri manusia, dari kewujudan Tuhan itu sendiri. Karena kita sudah puluhan tahun jadi Tuhan tidak sadar. Maka dari itu Tuhan apapun yang kita namai sebagai Tuhan, semuanya masih fiktif belaka. Kita menyembah yang tidak ada. Bagaimana mungkin sampai amal perbuatan kita bila Tuhannya saja fiktif? Bagaimana mungkin bisa sampai sholat kita Tuhannya saja fiktif? Tuhannya saja masih manusianya yang merasa bisa sholat. Tuhannya saja masih manusianya yang merasa bisa ibadah. Tuhannya saja masih diri manusianya yang masih merasa bisa berzikir. Semuanya selama ini pengabdian manusia termasuk saya hanyalah kepada Tuhan yang fiktif, Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang tidak kita pertuhankan selama ini. Kita selama ini terbelenggu hanya dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, bila manusianya ingin menemukan Tuhannya, ingin tahu kekayaan, kenyataan Tuhan, maka manusianya harus berserah diri kepada Tuhannya lagi. Menyerahkan hidup, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya lagi. Menyerahkan badan, karena badan ini bukan buatan manusianya. Menyerahkan segala daya upaya, karena segala daya upaya ini bukan segala daya upaya manusianya yang selama ini disangka-sangka oleh manusia bahwa dirinya bisa berdaya upaya. Maka dari itu manusia bila ingin kembali kepada Tuhannya, ingin nyata Tuhannya siapapun namanya,
menginginkan bertemu dengan Tuhan yang nyata, maka manusianya jangan jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Maka manusianya harus kembali menyerahkan apa-apa yang bukan miliknya. Hidup bukan milik manusianya, badan bukan milik manusianya. Manusia merasa selama ini, selama puluhan tahun, seolah-olah manusia itu merasa yang bisa menciptakan hidupnya adalah dirinya sendiri. Selama ini secara tidak sadar kita merasa bahwa badan yang bukan buatan manusia ini seolah-olah buatan manusia itu sendiri. Tanpa kita sadari apa buktinya bila hidup dan badan ini buatan manusia, manusia buktinya merasa mengaku-akui apapun aktivitas-aktivitasnya. Manusia mulai mengaku-ngakui apapun yang dikerjakannya seolah-olah itu pekerjaan, itu perbuatan manusianya. Itulah manusia yang tidak menyadari bahwa selama ini diri kita telah menjadi Tuhan-Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi pertuhan yang selama ini kita imani semuanya hanyalah lambang-lambang golongan-golongan manusia saja di dalam memeluk suatu agama. Namun semuanya hanyalah fiktif belaka. Semuanya hanyalah kepahaman menuruti hawa nafsu saja sehingga terpisah-pisah manusianya. Sehingga terkotak-kotak manusianya. Sehingga bergolongan-golongan manusianya. Sehingga manusianya saling bermusuhan antara iman yang satu dengan iman yang lain. Sehingga manusia bermusuhan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kenapa? Karena masing-masing manusia merasa sudah benar dengan imannya. Karena masing-masing manusia sudah merasa benar dengan apa yang diimaninya, sehingga manusia satu sama lain merasa yang paling benar sendiri. Karena manusianya selama ini tidak sadar bahwa manusia telah mentuhan-tuhankan dirinya sendiri, namun tidak sadar. Seolah-olah manusia mentuhankan Tuhan lain. Ada yang bernama Allah, ada yang bernama Allah, ada yang bernama Bapa, Romo, Sang Hyang Widi, Gusti dan sebagainya. Seolah-olah manusia pada menyembah nama-nama itu sesuai agamanya. Namun realitanya yang disembah, yang diabdi, manusia mengerjakan segala hal sesuatu untuk kebutuhan hawa nafsunya sendiri, bukan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, wong Tuhannya saja fiktif. Tuhannya saja tidak ada, yang ada masih manusianya. Itulah yang saya katakan, Allah itu hanya fiktif bila yang mengucapkan Allah itu masih manusianya. Maka Allah, maka Allah, maka Tuhan, maka Romo, maka Bapa itu akan nyata adanya bila yang berkata, bila yang hidup, bila yang wujud, bila yang nyata, yang nampak, yang jelas hanya Tuhan itu sendiri. Bila sudah kembali kepada Tuhan Sang Pencipta manusia, maka nyatalah Tuhan dan manusianya sudah tidak ada lagi. Disitulah yang disebut makom enjoy. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, tidak ada lagi yang bukan Tuhan. Melihat segala sesuatu bukan melihat segala sesuatu lagi, namun hanya Tuhanlah yang tersaksikan.
Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhan, maka manusianya sudah tak terluka lagi dengan keberadaan manusia. Maka tidak terluka lagi dengan kewujudan manusia. Maka tidak terluka lagi dengan iman-imannya orang-orang lain. Kenapa? Karena sudah enjoy di dalam kekuasaan Tuhan, enjoy di dalam pagelaran Tuhan, enjoy di dalam cerita-cerita Tuhan. Itulah yang saya maksud nonton Allah, nonton Tuhan sambil makan popcorn, enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh manusia, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Maka dari itu hati manusianya yang sudah kembali jalan yang lurus, yakni meluruskan bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan, meluruskan bahwa badan ini milik Tuhan, ciptaan Tuhan, bukan milik manusia dan ciptaan manusia. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu, jalan keselamatan itu, menyelamatkan apapun yang kita kerjakan dikembalikan kepada lillahi ta'ala, hanya milik Allah, hanya milik Tuhan, manusianya enjoy saja. Maka dari itu di dalam ajaran agama Islam ada innamal a'malu binniyah, supaya manusia mendahulukan niat di dalam seluruh apa yang akan dikerjakannya. Supaya apa? Supaya ketemu lillahi ta'ala, supaya lurus jalan hatinya hanya menuju kepada Allah, agar lurus jalan hati manusianya, agar selalu ketemu Allah sang pencipta manusia, sehingga hatinya sudah tidak susah lagi, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut lagi, sudah tidak bersedih hati lagi, sudah tidak sengsara lagi, sudah tidak kecewa lagi menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang menata, hanya Tuhanlah yang mengatur seluruh manusia. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya dengan enjoy, maka ia akan enjoy melihat manusia-manusia lain. Ia akan toleransi melihat manusia-manusia lain. Ia akan selalu bahagia melihat manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan Tuhan, maka manusia itu bisa menyatu dengan manusia-manusia yang lain. Disitulah yang sebenarnya makom enjoy itu sebenarnya bukan enjoynya manusia lagi. Karena bila masih enjoynya manusia, manusia hanyalah pura-pura enjoy saja. Namun enjoy itu sebenarnya hanyalah enjoynya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berhak menciptakan alam semesta ini, dan Tuhanlah yang berhak menguasai setiap manusia. Siapapun manusia itu, apapun keimanannya, apapun agamanya, Tuhan enjoy saja. Tuhan tidak marah seperti kita. Seolah-olah kita membela agama kita, membela Tuhan kita, padahal semuanya hanya fiktif. Yang dibela hanya kefiktifan saja karena ketidaktahuan diri kita. Jadi Tuhan Allah Gusti itu maha enjoy dengan segala ciptaannya, maha enjoy dengan segala peran-perannya, maha enjoy di dalam seluruh kekuasaannya. Jadi jangan dikira ada orang yang duduk di dalam agama Islam itu bukan kehendak Tuhan. Jangan dikira orang yang duduk di dalam agama Kristen itu bukan kehendak Tuhan. Jangan dikira orang yang duduk di dalam agama Konghucu itu bukan kehendak Tuhan.
Kenapa kita selama ini hanya memandang sosok-sosok manusianya? Karena kita masih mentuhankan sosok diri manusia kita sendiri selama puluhan tahun lamanya. Sehingga bertuhannya hanya fiktif belaka. Maka disitulah yang saya maksud selama ini enjoy itu, karena hanya Allah lah yang enjoy dengan segala ciptaan-ciptaannya. Namun bagi yang tidak memahami, banyak orang yang mengira saya sudah ngaku-ngaku jadi Allah. Saya sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mengaku jadi Allah? Bagaimana mungkin saya bisa mengaku jadi Tuhan? Sedang keberadaan saya dan sedang apa yang saya lakukan semuanya hanya perbuatan Tuhan, hanya perbuatan Allah. Bagaimana mungkin saya bisa mengaku sebagai Allah, saya bisa mengaku sebagai Tuhan, sedangkan diri Anda semua, siapapun Anda, semuanya hanya dikuasai, hanya diperankan, hanya diperjalankan oleh Tuhan itu sendiri. Disitulah yang saya maksud enjoy. Jadi ketika duduk di dalam enjoy, sudah tidak ngaku jadi apa-apa lagi. Enjoy saja. Tidak jadi apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa? Karena sesungguhnya duduknya manusia, karena sesungguhnya fitrahnya manusia adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa manusia ini dan juga tidak seperti siapa-siapa manusia ini. Bukti di dalam dalil Al-Quran surat Al-Insan ayat pertama. Bila Anda mau memahami fitrah diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah dulu ketika kamu itu belum bisa disebut, belum ada sesebutan. Usia saya sekarang 52 tahun. Dulu 52 tahun yang lalu, sebelum 52 tahun yang lalu, saya tidak ada. Tidak bisa disebut-sebut sebagai Abdul Halim. Karena saya sesungguhnya tidak ada, tidak wujud, tidak hidup. Jadi sesungguhnya sayalah Abdul Halim inilah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apa-apa dan tidak berupa siapa-siapa. Kenapa? Karena Abdul Halimnya belum digelar oleh Allah. Coba aplikasikan kepada masing-masing diri Anda. Anda sebelum Anda terlahir, Anda laisa kamitslihi syai'un, Anda tidak bisa disebut-sebut sebagai diri Anda. Wong Anda belum ada, wong Anda belum lahir. Maka disitulah fitrahnya diri manusia itu bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Kenapa? Sebenarnya yang meliputi apa-apa dan yang meliputi siapa-siapa ya hanya Allah. Kita tahu bahwa diri kita adalah manusia karena kita hidup dengan hidupnya Allah. Kenapa kok kita bisa tahu bahwa diri kita adalah diri manusia? Karena kita wujud diwujudkan Allah, bukan wujud-wujud sendiri, bukan hidup-hidup sendiri. Maka dari itu, bukankah dulu ketika kamu saat itu belum bisa disebut? Jadi semua sesebutan yang ada di alam semesta ini, Allah meliputi apa-apa yang disebutkan oleh manusia. Allah meliputi apa-apa yang dilihat oleh manusia.
Allah meliputi apa-apa yang didengarkan oleh manusia. Allah meliputi apa-apa yang dirasa-rasakan oleh seluruh manusia. Allah meliputi apa-apa yang dipikirkan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah maha enjoy memerankan masing-masing diri manusia dengan peranan-peranan yang berbeda-beda. Itulah keenjoyan Allah di dalam peran-perannya, keenjoyan Allah di dalam penciptaan-penciptaannya. Jadi yang saya maksud di sini harus enjoy itu bukan manusianya yang enjoy, manusianya kembali kepada yang maha enjoy memerankan apa saja yang diperankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nyatalah dengan keterangan-keterangan yang ada yang kita dengarkan tadi. Benar. Ternyata Allah yang selama ini aku yakini, Allah yang selama ini aku percayai hanya fiktif saja. Tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tidak ada hidupnya. Kenapa? Karena sudah kita rampas, karena sudah kita rampok, karena sudah kita akui bahwa hidup ini hidup manusiaku. Maka hidupnya Allah, hidupnya Tuhan tidak nampak, tidak jelas alias fiktif. Kenapa? Karena masing-masing manusia sudah jadi Tuhan itu sendiri bagi dirinya dengan merampas hidupnya Tuhan sebagai hidup dirinya sendiri. Maka dari itu kewujudan Tuhan tidak nyata kewujudannya karena kewujudan Tuhan sudah kita ambil alih sebagai kewujudan diri manusia kita sendiri. Sehingga kita merasa diri kita yang paling wujud. Sehingga diri kita merasa diri kita yang wujud. Maka dari itu wujudnya Tuhan, kenyataan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehidupan Tuhan, kekuasaan Tuhan selama ini hanya fiktif belaka, hanya akuan-akuan manusia saja karena manusianya yang sudah mengambil alih kedudukan Tuhan di dalam diri setiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terkhususnya dan kita semua bisa memahami apa yang sudah kita kaji di pagi yang indah ini dan semoga kita akan menyadari kesalahan-kesalahan kita di dalam beriman, kesalahan-kesalahan kita di dalam bertuhan sehingga kita perbarui lagi iman kita dengan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi bila hanya Allah yang ada, maka manusianya bisa enjoy. Manusianya bisa enjoy itu seperti apa? Coba kita lihat mayat-mayat itu. Orang-orang yang sudah ditinggal oleh hidup yang menghidupinya, ia enjoy. Dimandikan enjoy, disabuni enjoy, digosok-gosok, dibersihkan tubuhnya enjoy saja. Tanpa komentar apa-apa ia selalu enjoy. Diwudukan enjoy, dimandi besarkan enjoy, dikafani enjoy, disolati enjoy. Kenapa? Karena ia sudah berpulang ke rahmatullah, maka ia akan enjoy di sisi Allah sebagai almarhum. Namun bila kita masih merasa diri kita yang hidup, maka tak akan pernah bisa enjoy. Namun enjoynya hanya kamuflase, hanya pura-pura enjoy saja. Bukan ketemu dengan enjoy yang langgeng, enjoy yang kekal. Kenapa? Karena masih ada keberadaan, kewujudan kehidupan manusianya di dalam hatinya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di YouTube Uripe Allah ini bisa menyadarkan kita semua termasuk diri saya. Semoga kita membangun kembali dari kesalahan-kesalahan iman di dalam kehidupan ini, supaya imannya kepada Tuhan yang nyata daripada Tuhan yang fiktif. Dan alhamdulillahirabbil alamin, semoga yang mendengarkan kajian ini dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan kesehatannya, dilimpahkan kebahagiaannya, sehingga kita bisa hidup dengan enjoy. Disitulah yang dimaksud alam surga, alam ridho, alam ridwan, hati-hati yang sudah rela dan ridho diperankan Tuhannya, maka disitulah tempatnya orang-orang yang mendapat almarhum, orang-orang yang mendapat rahmat-rahmat Allah. Kenapa orang itu takut mati sih? Karena setan sudah membisiki hatinya supaya manusia tidak bisa pulang ke rahmatullah, supaya manusia tidak menjadi almarhum, supaya manusia selalu dan selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti setannya, sehingga manusia ditakut-takuti dengan babakan kematian. Sakit sedikit takut mati, luka sedikit takut mati, ditakut-takuti dengan kematian, padahal mati itu kembali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada rahmatnya Allah di sisi Allah. Bila manusia sudah kembali di sisi Allah, maka setan, iblis, jin, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj sudah tak mampu lagi menggodanya. Bagaimana mungkin hawa nafsu, bagaimana mungkin manusia menggoda, mengadu domba yang tidak ada? Apa yang mau digoda bila manusianya tidak ada? Apa yang mau digoda bila manusianya sudah memutuskan diri hubungan dengan hawa nafsunya, yakni manusianya di sisi Allah, di dalam rahmatnya Allah menjadi almarhum, meskipun badannya masih ada, namun hatinya sudah almarhum. Itulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Itu yang dimaksud orang-orang yang sudah mati husnul khotimah. Sholatnya sudah husnul khotimah. Kenapa kok sholatnya sudah husnul khotimah? Karena manusianya sudah tak mampu sholat lagi, kecuali hanya diperjalankan, diperankan sholat oleh Tuhannya. Itulah yang dimaksud mati husnul khotimah. Sudah tidak ada pengakuan-pengakuan lagi bahwa dirinya yang bisa sholat. Itulah yang dimaksud selamat husnul khotimah. Jadi itu yang dimaksud enjoy saja. Kenapa? Allah yang maha enjoy, yang menguasai seluruh manusia, apapun manusia itu dan siapapun manusia itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.